Selamat siang pemirsa. Saya beton ya. Seperti biasa. Hari ini saya akan cetak lobster tapi motif bintang. Untuk awalan atau campuran dalam proses cetak lobster bintang ini sama ya pada proses-proses cetak lobster sebelumnya ya. Untuk bagian bawah kita menggunakan adonan 1:4, 1 ember semen berbanding 4 ember pasir dengan pasir ayaan 0,5. Untuk yang bagian topi ya, ke bawah seperti ini kita menggunakan campuran 1:1, 1 ember semen berbanding 1 ember pasir. Tentu saja pasirnya pasir ayaan 0,5 juga ya. Di sini saya menggunakan pasir Merapi, dimana pasir Merapi termasuk pasir kualitas 1 kalau di sini di daerah Klaten sini. Untuk alat-alat pendukung lainnya ini ada apa ya? Lepan ini untuk meratakan bagian yang nanti untuk menaruh hasil cetakan. Terus palu, petok, kunci, lap gumbal, bingklek, penumbuk ini juga nanti bisa pantek, tapi lebih praktek penumbuk ini. Untuk alat cetaknya seperti ini, motif bintang dengan anaan 5. Dimensi ukuran panjang sekitar 25, lebar sekitar 13 cm, ketinggian sekitar 7 cm. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita taburkan adonan untuk bagian topi. Jadi untuk proses cetak ini terbalik ya, yang nantinya bagian atas jadi bagian bawah, cloning. Secukupnya saja kita tambahkan adonan bagian bawah. Kemudian kita padatkan dengan penumbuk sini ya. Nanti saya akan juga praktekkan bagaimana pemadatan dengan penumbuk pantek ya. Jadi dalam teknik tumbuk ini tetap ya mengikuti alur dari bentuk lobster ini ya. Seperti pada ulasan kemarin, jika kita kurang begitu berpengalaman, sebaiknya penimbunan adonan yang kedua atau bagian bawah jangan sampai terlalu tinggi supaya nanti kelihatan dari alur bentuk lobster itu, sehingga kita tidak kesulitan dalam menumbuknya atau memanteknya. Untuk posisi angkat kita miringkan seperti ini supaya tidak tumpah. Untuk posisi naruh seperti ini, kita taruh seperti ini. Ini posisi baut jangan sampai nabrak ini ya, sama halnya yang ini. Kita buka pelan-pelan, kita padatkan dengan palu. Kemudian kita kocok. Jadi maksud dari pengocokan ini supaya ketika ada kerikil-kerikil yang nyempil di pojokan ini rontok ya. Jadi tidak mengganggu ketika kita menarik anakan cetakan ini. Jadi anakan cetakan bisa lebih halus, ringan. Jadi itu tadi juga termasuk alasan kenapa kalau kita proses cetak lobster itu harus menggunakan pasir ayaan. Sebab kalau kita menggunakan pasir yang ada batunya atau ayakan 1 cm saja itu kita kesulitan nanti. Harus pakai pasir halus.
lain hanya ketika kita membuat produk batako atau pamping yang buat buatan yang buat bawang itu mungkin kita bisa ya menggunakan ayaan yang agak kasar, yang pakai ayaan 1 cm atau 1,5 cm, nggak begitu berpengaruh. Jadi ini fungsi dari dingklik ya, untuk saya gunakan sebagai alat bantu untuk merangkai alat cetak. Teknik pengangkatannya seperti ini supaya tidak tumpah. Untuk yang kedua ini saya akan praktekkan bagaimana menumbuk pakai pantek ya. Sama prosesnya, kita taburkan untuk bagian atas dulu. Kita timbun dengan aduan untuk bagian bawah. Jadi kalau kita dalam tahap belajar, sebaiknya timbunan ini kita kurangi. Kurangi seperti ini dengan maksud tujuan supaya alur dari bentuk lobster ini kelihatan. Jadi kita tidak kesulitan ketika mencari alur yang akan kita tuju. Oke, sekarang kita praktekkan bagaimana cara menggunakan pantek ya. Sama ya sebenarnya. Sekarang kita tahu bagaimana kelebihan dan kekurangan dengan pantek dan penumbuk ini. Jelas ini lebih praktis ya. Kita cuma cukup dengan 1 tangan. Untuk ini kita harus menggunakan 2 tangan. Oke. Saya ingatkan lagi ya, kalau untuk proses pembuatan roster ini memang harus kita menggunakan hasil pasir yang diayak ya, pasir halus dari 0,5 itu, supaya hasilnya juga halus, proses cetaknya juga mudah. Tambahan ya, untuk tempat naruh hasil cetakan ini saya menggunakan alas pasir ya, pasir itu sifatnya membal, jadi ketika nanti kita buat naruh, kita jatuhkan seperti ini aman, tidak ada retak. Sama halnya ketika kita mengadakan atau kita padatkan lagi dengan palu seperti ini. Ini tidak retak atau getar, sebab karakter dari pasir itu sendiri menyerap getaran ya, dia membal. Tentu saja pasir ayaan juga ya yang buat alat ya. Jadi ketika tempat menaruh cetakan dengan tempat kita nyetak terlalu dekat, kita nggak perlu menggunakan alat bantu dingklik tadi juga tidak apa-apa.
Baiknya kalau selesai cetak kita lap seperti ini supaya nanti tidak lengket cetakan. Jadi seperti ini kita langsung naruh di tempat cetak. Langsung kita rangkai di sini. Jadi ini kadang antara satu dengan yang lainnya ini tidak sama ya katanya. Jadi kita harus istilah dalam bahasa saya niteni. Ya kalau kita beri nomor ya, nomor urut gitu. Mungkin kan ada selisih berapa mili gitu kan ya, nggak kelihatan, cuman berpengaruh ketika kita masukkan pada lubang. Seperti ini kalau di posisi kanannya. Jadi fungsi dari dingklik tadi jelas ya, untuk merangkai dan ketika jarak antara lokasi kita pengisian adonan dan tempat menumbuk agak jauhan, kita tetap menggunakan dingklik tadi ya, sebagai alat bantu. Yang dekat seperti ini nggak ada problem, ini langsung ke tempat nyetak nggak apa-apa. Jadi secara umum untuk proses pembuatan ini dalam teknik mantek tetap menggunakan ini ya, lebih efektif, efisien waktu, juga tentunya tidak terlalu capek. Jadi untuk pengisian adonan top ini feeling saja ya, kira-kira ketebalannya antara 0,5 cm atau 1 cm ya. Sebab kalau terlalu tipis nanti lengket di cetakan. Terlalu tebal jelas ya, kurang bagus juga ya, semuanya halus. Nah, kalau kita sudah terbiasa, kita hafal dari alur bentuk laser, kita timbulannya agak tinggi nggak apa-apa. Cuma biasanya kalau kita sudah terbiasa nyetak, biasanya hafal ini alur bintang seperti ini, lekuk-lekuknya di sini, itu biasanya hafal. Dalam bahasa saya niteni. Jadi kalau di saya untuk teknik menaruh hasil cetakan di sebelah kanan cetakan yang sudah ada ya, dengan tetap memperhatikan jarak antara ini baut perputarannya supaya tidak menabrak di sini, sama halnya yang posisi di sini. Supaya supaya aman. Terus yang kedua, supaya penataan hasil cetakan juga terlihat rapi. Untuk teknik pengambilan anakan bebas ya, cuman seyoganya dimulai dari tengah dulu, kemudian baru pinggir-pinggir. Sebab kalau dari pinggir dulu biasanya ketika ini kita tarik, ini sudah tidak ada tahanan. Ketika yang narik kita itu miring, bisa nabrak sini bisa gempal, atau sebelah sini yang gempal kalau posisi narik kita tidak tegak lurus. Jadi seyogianya untuk cari amannya kita narik anakan dari yang tengah, nah insya Allah lebih aman.
kita lap ya. Oke, demikian pemirsa ulasan dari saya tentang bagaimana proses cetak. Jika ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya tidak berniat menggurui, hanya saya berbagi tentang pengalaman saya dalam proses pembuatan monster beton. Selamat siang dan terima kasih. Semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih sudah menonton.